Selamat pagi teman-teman. Kita akan membuat sebuah peta Microsoft Word ya. Peta yang dapat digunakan di semua dokumen Office, baik itu Excel, PowerPoint maupun Microsoft Word. Peta ini akan bisa kita edit, misalnya kita melakukan perubahan nama-nama, lokasi ataupun data-data yang ada di peta. Kita bisa melakukan perubahan warna, sekaligus ketika area warna peta ini kita rubah, maka legenda pun warnanya juga akan berubah. Cara merubah warnanya adalah kita klik kanan di legendanya atau di petanya. Misalkan kita ingin merubah warna dari dekat ini, kita klik di sini, kemudian klik kanan. Teman-teman cermati di sini ada fill ini untuk merubah warna area, shape ini untuk merubah outline atau warna garisnya. Kita coba rubah warnanya ya. Kita rubah, contohkan misalkan menjadi merah, maka legendanya pun menjadi merah, area petanya menjadi merah. Seperti itu teman-teman sekalian. Kita mulai dari awal pembuatan peta ini, simak baik-baik. Siapkan dokumen baru ya, Microsoft Word, kemudian kita atur orientasinya. Misalkan kita mau menginginkan peta berbentuk landscape ya, kita atur back layoutnya menjadi landscape seperti ini ya. Kemudian berikutnya teman-teman, kita cari pola atau gambar peta yang akan kita buat menggunakan Microsoft Word, sehingga dia bisa menjadi peta interaktif ya, peta yang bisa berubah warna dan bisa diedit di semua dokumen Office. Kita pakai saja peta Kabupaten Lamongan contohnya ya. Kita buka browser, kemudian kita cari gambar peta Kabupaten Lamongan. Nah, ini kita pilih image saja ya. Ambil salah satu peta yang akan kita asalin, misalkan kita ambil ya. Ya, kita ambil peta ini ya. Lalu kita gambar ulang, karena peta ini pasti akan berbentuk JPG atau PNG yang merupakan file gambar yang tidak bisa kita lakukan editing menggunakan dokumen Office, entah itu Word, Excel ataupun PowerPoint ya. Kita download dulu ini, kita download dulu ya. Ini kita kasih nama Lamongan, kemudian dia tempatnya di download ya, kita simpan. Setelah kita mendapatkan file peta ini ya, ini peta PNG ya, kita masukkan ke dalam Microsoft Word kita. Caranya adalah klik insert, kemudian pictures, kemudian this device. Nah, ambil downloadan kita tadi di folder download, ini Lamongan, kita sisipkan ya. Ini peta kita ya, kita lakukan duplikasi atau penggambaran ulang agar dia bisa menjadi area peta yang kita bisa sesuaikan warna-warna tiap daerahnya. Untuk melakukan itu, perbesar area tampilan ini ya, dengan melakukan klik di sebelah pojok kanan bawah ini, kemudian kita perbesar misalkan 200%, kita oke ya, seperti itu. Atau teman-teman juga bisa menambahkan dengan klik di sini ya. Kemudian teman-teman pastikan bahwa view area yang akan kita gambar adalah utuh di layar, tetapi dengan ukuran yang sebesar-besarnya, supaya dia lebih detail dalam kita melakukan penggambarannya. Seperti ini kita akan menggambar wilayah Brondong ya. Kita klik dengan insert, kemudian klik shape, pilih freeform shape. Kita gambarkan di sini dengan melakukan klik dan drag atau ikuti garis-garis
peta ini ya. Klik di sini, kemudian kita tarik. Ketika akan mengakhiri wilayah peta ini, pastikan bahwa dia menjadi satu bidang yang tertutup ya, seperti ini. Perhatikan ya, seperti itu. Kemudian lakukan ke area peta yang lain ya, pastikan dia view-nya seperti ini ya. Lakukan hal tersebut di semua area peta Kabupaten Lamongan. Ketika teman-teman sudah pernah menggunakan tombol insert toolbar kemudian freeform shape, teman-teman bisa juga mengambil dari sini ya. Klik, kemudian kita gambarkan. Klik tahan dan ikuti garis petanya. Baik, setelah teman-teman menyelesaikan menggambar semua wilayah kecamatan dari Kabupaten Lamongan ini, kita rubah warna dari area kecamatan ini menjadi transparan dan garisnya kita kecilkan untuk kita lakukan editing jikalau ada bentuk-bentuk yang dianggap kurang sesuai ya. Caranya adalah teman-teman klik salah satu area peta, kemudian tekan tombol shift pada keyboard dan klik area-area yang lain seperti ini ya. Pastikan semua area terpilih ya, untuk teman-teman bisa melakukan pengaturan secara bersama-sama kepada semua area atau wilayah peta ini. Namun demikian, nantinya jika ada yang terlewat, teman-teman bisa melakukan pengaturan ulang ya, semua supaya semua area peta ini memiliki pengaturan yang sama seperti ini. Kita coba, ada yang kelewatan sepertinya ya. Setelah semua wilayah terpilih, teman-teman klik kanan. Perhatikan ketika ngeklik kursornya bertanda 4 seperti itu. Klik kanan, kemudian pilih filenya menjadi no fill dulu ya. Kemudian outline-nya ini kita klik menjadi berwarna supaya kelihatan, karena warna peta aslinya hitam, kita rubah menjadi kuning ya. Kemudian kita klik di panah segitiga ini, width atau ketebalan garisnya kita rubah menjadi 1 ya. Jikalau ada yang kelewatan seperti ini, klik ulang, kemudian klik kanan, outline-nya kita rubah width-nya menjadi atau ketebalan jadi setengah, warnanya menjadi kuning, kemudian fill-nya kita rubah menjadi no fill ya. Warna garisnya kita kuningkan. Setelah demikian, teman-teman kita mulai tambahkan dulu nama-nama areanya ini ya. Caranya teman-teman buat textbook, kemudian atur textbook tadi tanpa garis dan tanpa background, sehingga dia bisa menutup area ini tanpa bidang putih di belakangnya. Caranya adalah klik insert, kemudian geser kursor ke kanan, pilih di sini ada text box, klik di text box-nya, kemudian pilih ini ya. Teman-teman ketikkan salah satu nama di sini, misalkan Brondong begitu, Brondong ya.
Satu hal yang penting lagi, teman-teman pastikan setting pengaturan ini rubah menjadi in front of tag ya, seperti itu. Kemudian atur di sini shape outline-nya, kita bikin no outline supaya tidak ada garis tepinya. Kemudian shape fill-nya atau bidang warnanya kita rubah menjadi no fill supaya tidak ada background warna putih ya, seperti itu. Kemudian kita atur posisinya supaya dia peletakannya di tengah ya. Ini berondong sudah jadi, hurufnya sepertinya pas ya, ukurannya lebih kecil sedikit nggak masalah. Kemudian teman-teman tekan Ctrl C atau klik kanan di sini copy ya, kemudian Ctrl V atau klik kanan paste dan geser ke area yang kita mau ganti. Misalnya ini adalah pacuran ya, kita rubah pacuran, double klik kemudian ketik pacuran, kemudian klik di sini Ctrl V lagi ya, kita geser ke Solokuro, kita ganti teksnya menjadi Solokuro ya, seperti itu. Teman-teman lakukan semua perubahan terhadap teks-teks nama-nama area ini ya, untuk semua nama-nama kecamatan di Kabupaten Lamongan ini. Setelah nama-nama area teman-teman selesaikan mengetik semuanya, teman-teman bisa hapus peta dasarnya ini ya, peta yang menjadi dasar yang tadi kita sisipkan pertama kali. Kita klik di luar area gambar ini ya, klik di sini kemudian tekan del di tombol keyboard. Seperti ini jadilah peta kita ya, dengan background garis berwarna kuning ya. Kita bisa lakukan editing peta ini kalau diinginkan ya. Kita klik ulang satu persatu, kemudian kita lakukan perubahan garisnya menjadi warna hitam ya. Menekan tombol shift, teman-teman klik semua area petanya ya. Nanti kita sesuaikan warna garisnya agar kembali warna hitam. Warna kuning ini bertujuan untuk tadi ketika kita ingin melakukan editing akan kelihatan mana daerah-daerah yang belum sepenuhnya pas, seperti ini misalnya. Kemudian teman-teman pindah, lihat di kanan ada format shape ya, klik gambar ember ini, kemudian lainnya kita rubah menjadi solid line dengan warna hitam. Kemudian dashnya biarkan dia kecil ya, kita rubah 0,5 poin, ini adalah 0,25, ini adalah yang terkecil. Seperti ini teman-teman, terlihat bahwa ada beberapa bagian peta yang belum sepenuhnya pas ya. Ini batas wilayahnya masih seperti belum bersinggungan. Teman-teman lakukan editing dengan lakukan perbesaran. Caranya adalah klik di sebelah pojok kanan ini ya, kemudian ketik di sini menjadi 500. Setelah itu tekan OK ya. Kita lihat areanya, kita rapikan seperti ini ya. Ini masih belum rapi. Caranya teman-teman klik di area yang mau dirapikan ya, bukan di teksnya seperti ini, tetapi di area gambarnya. Misalkan klik di gambar ini, kemudian klik kanan edit point ya, teman-teman rubah tarik-tarik garis ini untuk dia saling bersinggungan supaya menghasilkan gambar peta yang lebih detail dan rapi. Seperti itu teman-teman bisa melakukan penarikan di titik maupun di garis. Nah, ini kita tarik. Semakin teman-teman telaten, tentu hasil peta teman-teman akan semakin rapi ya.
Lakukan semua itu di semua area peta untuk menghasilkan gambar yang rapi. Baik teman-teman sekalian, setelah peta relatif rapi seperti ini, kita lakukan pengaturan di teksnya ini supaya teks-teks ini berada di depan dari gambar petanya. Jadi ketika nanti kita berikan warna area petanya, teksnya tidak tertutup warna tersebut. Caranya adalah klik di semua nama-nama wilayah kecamatan ini ya. Tekan tombol shift sambil diklik di semua nama-nama petanya, nama area kecamatannya seperti itu. Kemudian klik kanan dan pilih bring to front ya, ini ya. Itu kita coba kasih warna di petanya ya, dengan cara klik kanan kemudian pilih profilnya, misalkan warna ini hijau misalnya ya. Jadi peta kita sudah menjadi sebuah peta interaktif. Lalu kita tinggal membuat atribut-atribut petanya seperti garis tepi, kemudian arah mata angin, kemudian judul peta, dan legenda di sebelah kanan peta. Kita nanti ingin membuat legenda tadi bisa menyesuaikan otomatis berwarna sama dengan areanya ya. Maka kita bikin dulu yang pertama, kita bikin bingkai luar peta ini. Caranya klik insert, kemudian klik shape, kemudian pilih ini ya, rectangle untuk membuat kotak bingkai luarnya. Kita gambar saja di sini seperti ini misalnya ya. Kemudian teman-teman klik di sini shape filenya, pilih no fill ya, supaya tidak dia berwarna transparan untuk sementara. Kemudian pilih lagi garisnya ini kita bikin tebal ya, width, kemudian kita bikin saja 1,5. kemudian warnanya kita bikin warna hitam garisnya ya, kita atur proporsinya. Kemudian di sebelah kanan ini kita bikin kotak kecil ya. Untuk tempat labelnya kita boleh copy saja dari sini, kontrol pilih ini, kemudian klik kanan copy, kemudian klik di luar, klik kanan paste ya. Kita rapikan, kecilkan ukurannya dulu. Seperti itu. Kalau masih kurang rapi kita naikkan lagi ya. Kita bagi dua untuk nama peta dan logo Pemda di sini. Sepertinya perlu diperkecil sedikit supaya labelnya lebih lebar. Kita bikin kotak kecil di sini. Caranya kita copy saja ini, tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V, kita tarik panjangnya seperti itu. Kita rapikan proporsinya. Kemudian kita tambahkan
legenda petanya ya, nama-nama kota dengan nama kecamatannya ya. Kita bikin insert, kemudian save, kemudian pilih rectangle, kita bikin kotak di sini ya. Kemudian kita bikin textbook di sampingnya untuk nama kecamatan, klik insert, kemudian textbox, pilih ini, ketikkan di sini misalkan kecamatan, kita kasih begini dulu ya. Atur proporsinya, kemudian pastikan ini layout optionnya, pilih in front of text, kemudian kita oke. Kita coba geser ke sini ya. Atur outline garisnya kita hilangkan, no outline, kemudian shape fill-nya no fill ya. Kita group dengan atau tidak usah ya, kita copy dua ini, pilih nama kecamatan ini, kemudian tekan tombol shift, klik di sini, tekan Ctrl C, kemudian Ctrl V, tempatkan dia di lurus dengan ini. Nah, untuk bisa mengatur ini dengan betul-betul rapi, teman-teman boleh lakukan perbesaran sampai misalkan 200 kali atau bahkan mungkin sampai 300 kali atau 3 kali lipat, baru kita atur kerapiannya. Baik, setelah peta jadi seperti ini dengan label nama-nama kecamatan yang kita siapkan sejumlah kecamatannya, kemudian kita sisipkan logo Pemda di sini dengan nama peta ya. Kita cari logo Lamongan, kita cari di browser saja logo Lamongan PNG ya, supaya kita mendapatkan logo yang bertipe tidak ada bidang putih di bagian belakangnya. Ya, ini kita download logo Lamongan ini, kita ambil yang besar saja ya, save. Setelah itu kemudian kita sisipkan di peta kita. Caranya adalah klik insert, kemudian pictures, kemudian this device, masukkan logo Kabupaten Lamongan ini, kemudian klik insert ya. Kita atur layoutnya menjadi in front of text ya, kita tempatkan di sebelah sini. Kita tambahkan textbook di sini, kita boleh copy dari sini. Kabupaten Lamongan, kita tengahkan, kita atur hurufnya menjadi tebal, misalkan 24 ya. Kita kecilkan seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini misalkan kita tambahkan
identitas atau tagline, misalkan terletak di negara mana, provinsi mana, dan jumlah penduduk berapa. Misalkan kita copy teks box ini, Ctrl C, Ctrl V ya. Luas wilayah Lamongan 1,813 km persegi. Penduduk Lamongan (1.800) jumlah penduduk. Satu juta 188.478. Ya, teman-teman sekalian, setelah pengaturan peta labelnya seperti ini, teman-teman boleh atur lagi untuk membuat grouping ini. Ada satu area yang tergeser Sukadadi. Kita mau melakukan pengaturan ketika
nama kecamatan di sini misalkan Brondong ya. Ketika peta warnanya dirubah maka labelnya berubah. Kita grup ini, tekan klik nama peta areanya, kemudian klik labelnya, kemudian kita grup, klik kanan grup ya. Dengan begitu maka ketika kita melakukan perubahan di peta ini ya, ketika kita melakukan perubahan di warna area dari sel Brondong, maka area petanya beserta labelnya akan ikut berubah ya. Namun sebelumnya kita cermati bahwa tulisan teks kita berada di belakang area, sehingga dia tertutup ketika kita berikan warna. Maka kita setting dulu bahwa Brondong ini berada di depan, tagnya berada di depan dari area peta. Kita pilih semua tag ya. Kemudian kita send to front. Kita klik kanan, send to front ya. Maka kita grup kembali area dengan labelnya, kemudian klik kanan, grup ya. Kita coba rubah warna peta labelnya untuk desa Brondong. Kita rubah menjadi warna kuning misalnya, maka label beserta area petanya menjadi yang sama. Kita coba satu lagi, misalkan daerah Pancuran ya. Kita tekan shift kemudian klik labelnya ini, bukan ya, kita klik di sini, kemudian klik label ini, kemudian klik kanan, grup, pilih grup, lalu kita coba rubah dengan melakukan perubahan pada labelnya. Kita ganti warna menjadi warna biru, maka label beserta nama wilayah, warna peta wilayahnya berubah. Teman-teman silahkan lanjutkan pengaturan warna dari wilayah beserta labelnya dengan melakukan grouping masing-masing area dan labelnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.